Baik Sobat Juara, kita pada kesempatan kali ini akan meneruskan diskusi kita kepada segmen yang kedua. Tadi segmen pertama kita sudah mendiskusikan tentang KUHP. Nah sekarang kita ngomongin KUHP nih Mas Akbar. Yep. Ini juga tidak kalah menariknya. Dalam konteks KUHP itu juga banyak yang bertanya-tanya. Ini KUHP kenapa harus dirubah? Yeah. Urgensinya juga apa toh KUHP yang ada, yang sudah ada itu kenapa harus dirubah? Relevansinya apa dalam konteks penegakan hukum kita yang sekarang ini berjalan? Itu mungkin Mas Akbar itu dulu bisa dijelaskan dulu Mas Akbar. Terima kasih Pak Supan. Ini sebenarnya sangat signifikan karena begini, hukum materialnya KUHP baru itu kan paradigmanya berubah total. Ya. Paradigmanya banyak sekali perubahan. Sedangkan kalau kita formil atau cara makamnya itu masih sama, itu kan nggak akan bisa. Prosedurnya tidak akan sejalan lah. Sebagaimana konteksnya sudah bersifat rehabilitatif, sedangkan KUHP lama sangat retributif. Akhirnya dilahirkanlah KUHP untuk menyesuaikan. Jadi kita bicarakan tentang misalkan pemaafan hakim sama sekali tidak diakomodir KUHP lama, pertanggungjawaban korporasi sama sekali tidak diakomodir, penjara sebagai ultimum remedium juga tidak diakomodir dan lain sebagainya, sehingga perlulah KUHP baru. Selain daripada itu, sebelum adanya undang-undang pemilu, KUHP itu adalah undang-undang yang paling banyak diuji di MK. Jadi nomor 1 itu adalah KUHP memimpin beberapa tahun, walaupun akhirnya ketika ada pemilu ternyata banyak kepentingan juga di situ. Tapi KUHP itu terkait sekali dengan hak asasi manusia. Ada International Conference on Civil and Political Rights, Universal Declaration of Human Rights, itu harus diakomodir di dalam penegakan hukum kita. Makanya KUHP baru ini menjadi sangat krusial. Gitu ya. Jadi ini konteksnya terkait dengan perubahan paradigma gitu ya. Betul. Perubahan paradigma di dalam kita melaksanakan sistem peradilan pidana kita gitu ya. Nah, terus mungkin Mas Akbar bisa dijelaskan lebih detail kepada Sobat Juara semua di sini terkait dengan KUHP yang baru ini, kira-kira perbedaan mendasar di antara KUHP yang lama dengan yang KUHP baru. Mungkin kalau mau dijelaskan banyak sekali, tapi mungkin hal-hal mendasarnya apa aja gitu Mas Akbar. Baik, nih terima kasih. Jadi ada beberapa prinsip kalau kita melihat KUHP di awal, itu kita akan bisa melihat beberapa prinsip dasar KUHP. Iya. Salah satunya sebenarnya sudah ada di KUHP lama, tapi dipertegas adanya konsep diferensiasi fungsional. Akan menyebut apa saja lembaga yang terlibat. Ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan menyebut juga pembimbing kemasyarakatan juga. Jadi berbagai institusi ditegaskan dengan fungsinya masing-masing itu di dalam satu pasal. Itu satu. Yang kedua adalah yang cukup signifikan, dia mempertegas nih, kita konsepnya adalah hakim aktif. Nah ini dan peran dari hakim aktif dengan peradilan berimbang. Jadi adversarial system dan fair trial dipertegas. Sehingga ketika kita kebingungan dalam melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal KUHP, kita harus refer kembali tuh ke konsep-konsep itu. Jadi kalau ini bagaimana peradilan berimbang. Makanya kemudian dengan peradilan berimbang, setiap pihak, baik pihak penegak hukum maupun pihak terdakwa harus diberikan kekuatan yang sama. Artinya dalam konteks pembuktian itu baik terdakwa maupun JPU itu punya peran pembuktian yang sama gitu ya. Masing-masing diberikan peran dan porsi yang sama gitu ya. Betul, walaupun saya tetap tegaskan penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya. Tetapi dalam konteks membuktikan dakwaannya, kekuatan dia untuk memperoleh daya bukti dan lain sebagainya itu ada batasan-batasannya juga. Dan terdakwa harus diberikan informasi terhadap seluruh bukti-bukti ini di dalam konteks pembuktian tersebut, dan mereka juga harus diberikan kewenangan untuk melakukan pembuktian dan menguji. Bahkan kewenangan hakim ditambah, hakim dapat menguji keabsahan perolehan alat bukti yang sampai di persidangan. Dulu kan hanya di perapit. Nah ini sekarang sampai di persidangan pun hakim memiliki kewenangan untuk menilai barang bukti tersebut sah atau tidak. Itu jadi salah satu yang cukup signifikan juga dalam konteks rehabilitatif, misalkan Pak Supan, kan penjara sebagai alternatif terakhir. Menjadi pertanyaan, wajib ditahan tidak ketika dia memenuhi syarat objektif? Ini menarik sekali Mas Akbar. Karena kalau dalam konteks ini akhirnya penahanan itu menjadi ultimum remedium juga. Ketika dia tidak betul-betul melakukan, kalau sebelumnya dikhawatirkan melarikan diri. Kalau sekarang berupaya melarikan diri, berupaya merusak barang bukti. Jadi kalau tidak melakukan hal-hal tersebut, perlu ditahan atau tidak? Itu akan menjadi pilihan penegak hukum ke depan. Salah satu yang menjadikan perbedaan. Jadi ini sangat menarik sekali, dan juga mungkin juga menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum ya dalam konteks penerapannya nanti ke depan. Nah ini hal yang menarik lagi Mas Akbar. Ini di diskusi kita banyak yang kemudian muncul di permukaan kita, yang kemudian menilai bahwa kok semangat KUHP yang baru ini kok pendekatannya lebih kepada
perlindungan terhadap hak asasinya terdakwa gitu. Bagaimana dengan korban ini? Posisi korban ada di mana dalam konteks KUHP baru ini? Kok seolah-olah kesannya, ini kan kesan kita nggak bisa menyalahkan publik ya, misalnya masyarakat yang kemudian menilai, loh kok ini ada, nanti akan kita jelaskan, ada Pleabergen, ada RC, itu kan semua untuk terdakwa. Lah bagaimana dengan korban? Nah ini mungkin Mas Akbar bisa menjelaskan konsep di KUHP tentang keseimbangan antara perlindungan korban dan terdakwa, Mas Akbar. Bahkan kalau kita bicara terdakwa dan korban, kalau kita bicara KUHP ada negara juga. Jadi ada keseimbangan antara negara, terdakwa, dan korban. Yang dalam konteks diskursus juga masyarakat sipil malah menilai ini tidak terhadap terdakwa, tapi terhadap penegak hukum. Terhadap negaranya terlalu kuat nih diberikan. Itu menjadi diskursus juga. Sebenarnya paling kuat itu terhadap terdakwa, korban, atau penegak hukum. Itu kan menjadi diskusi juga. Sebenarnya kalau kita telisik lebih lanjut, ini KUHP berusaha menyeimbangkan semuanya. Tapi kan memang sulit untuk memuaskan semua pihak ya. Tapi berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau terhadap korban sebagai contoh, itu bahkan sudah ada bab khusus tentang korban, tentang perempuan, tentang anak, bahkan disabilitas. Itu ada bab khusus tentang mereka sendiri tentang kaum rentan pun ada hak sendiri. Bahkan bagaimana mereka memperoleh restitusi, tidak perlu lagi kita pakai PP, kompensasi. Perlindungan itu sudah ada restitusi, kompensasi. Jadi bagaimana si korban bisa memperoleh haknya, bahkan korban bisa mendapatkan perlindungan. Nah itu sebenarnya sudah, walaupun memang karena KUHP kita yang lama itu sangat inkuisitorial, seseorang masuk dalam sistem, akhirnya bagaimana sih kita bisa membatasi dan melindungi terdakwa lebih baik, kan itu akhirnya yang banyak timbul sebagai ide dasarnya. Walaupun kemudian setelah jadi kita tetap harus menyeimbangkan negara dan juga kepentingan dari korban juga. Jadi ketika kemudian muncul persepsi bahwa ini itu lebih kepada melindungi terdakwa, sebenarnya tidak juga ya, karena di dalam KUHP yang baru pun itu diatur hak terdakwa, haknya korban, hak perempuan gitu ya, hak disabilitas. Bahkan di dalam KUHP yang baru juga diatur terkait dengan bagaimana korban itu bisa mengajukan kompensasi, bisa mengajukan restitusi begitu. Bahkan di KUHP yang baru ini diatur ketika kemudian terdakwa tidak mampu untuk membayar restitusi, maka itu akan menjadi kompensasi, yang itu kemudian konsepnya berbeda dengan perma yang dulu pernah kita punya, Mas Akbar. Bahkan ada dana abadi korban juga. Ada dana abadi korban. Itu artinya negara punya peran di situ ya. Betul. Pernah punya peran di situ. Oke, Mas Akbar. Terima kasih sekali. Ini di awal kita diskusi tentang KUHP sudah sangat menarik. Nah, sekarang yang kemudian juga perlu kita diskusikan adalah tentang ini, Mas Akbar. Di KUHP itu kan mengatur tentang beberapa upaya paksa. Di mana upaya paksa itu menjadi ketentuan yang banyak sekali diaturnya. Ada beberapa upaya paksa. Mungkin Mas Akbar bisa menjelaskan di sini, Mas Akbar, terkait dengan mekanisme upaya paksa itu, apakah upaya paksa yang diatur di dalam KUHP yang lama itu berbeda dengan KUHP yang baru? Kira-kira seperti apa upaya paksa itu, dan dalam konteks tadi kepada perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dalam konteks upaya paksa ini itu seperti apa begitu, Mas? Baik, terima kasih Pak. Ini memang menarik karena dulu tidak ada definisi upaya paksa. Tidak ada definisi upaya paksa, hanya ada beberapa bentuk tindakan-tindakan yang kita bisa kategorikan sebagai upaya paksa. Tetapi satu sekarang didefinisikan, dan semua yang menyerupai upaya paksa yang merupakan pembatasan sementara terhadap hak asasi manusia diatur lebih rigid. Bahkan kayak penetapan tersangka diatur lebih rigid. Upaya paksa ya. Jadi upaya paksa juga. Dan ditambah misalkan pencekalan, pemblokiran yang sebenarnya bisa dilakukan sebelum adanya KUHP juga, tapi kan tidak diakomodir sebagai upaya paksa, tidak bisa diuji. Bahkan seseorang dicekal, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah sekarang diatur lebih lanjut. Nah, perlindungan HAM-nya adalah diskursusnya. Sebelumnya, semuanya itu harus izin. Ada gagasan, semua harus izin hakim. Karena hakim dianggap paling tengah di antara yang paling objektif mewakili konteks yudikatif. Tetapi dalam konteks ini nanti akan mempersulit proses penegakan hukum kita yang sangat prime control. Makanya kemudian dilahirkanlah semuanya itu ada beberapa yang harus izin hakim, dari penyitaan, penggeledahan, pemblokiran, pencekalan. Tetapi semuanya tetap harus dapat dilakukan uji di pra-peradilan. Jadi perlindungan hak asasi manusianya itu adalah izin pengadilan plus pra-peradilan. Kayak di penangkapan dan penahanan tidak ada izin. Hanya itu yang tidak ada izin. Tidak ada izin, tetapi tetap bisa diuji di pra-peradilan dengan berbagai mekanisme. Terima kasih. Baik, Mas Akbar, mencerahkan sekali penjelasan Mas Akbar tadi. Ini juga perlu kami sampaikan juga kepada Sobat Juara dan ke Mas Akbar.
kami di pengadilan itu sudah memetakan terkait dengan kewenangan-kewenangan dari pengadilan yang harus apa ya, ketika ada tindakan-tindakan upaya paksa dan beberapa hal yang lain itu harus dengan persetujuan dengan pengadilan. Iya. Kami itu kewenangan ada sekitar 44 kewenangan di pengadilan yang semua tindakan itu harus dengan persetujuan dari pengadilan. Nah, ini pertanyaannya adalah berkaitan dengan yang tadi, rasio legisnya apa sih gitu? Kenapa banyak tahapan-tahapan di dalam proses sistem peradilan kita, bahkan misalnya dalam konteks untuk pengakuan bersalah pun, mau RJ, mau saksi mahkota sekalipun, itu harus butuh penetapan dari pengadilan gitu. Mas Akbar mungkin bisa menjelaskan rasio legisnya kira-kira apa? Gimana? Pertanyaan yang cukup baik nih Pak Supan, karena bahkan di KUHP versi 2012 itu sempat muncul hakim pemeriksa pendahuluan. Iya. Bertahan cukup lama rancangan tersebut yang kita ngambil dari konsep Eropa hakim komisaris gitu ya, aktor komisaris, di mana semua mekanisme. Kenapa dalam hal ini didasari satu adalah semua kewenangan ini merupakan kewenangan yudisial, bukan kewenangan yudisial, sehingga ketika polisi dan jaksa yang mereka bagian dari eksekutif pun ketika melakukan kewenangan penyelidikan penuntutan itu tidak sepenuhnya bisa diawasi oleh eksekutif, tetapi harus dinilai oleh hakim dalam konteks ini, sehingga hakim sebagai fungsi yang mengawasi eksekusi tadi sebagai konteks yudikatif, hakimlah yang bisa menilai apakah perbuatan tersebut benar atau tidak. Nah, itu yang kemudian dimunculkan dan diperkuat. Bahkan sebelumnya penangkapan, penahanan juga diusulkan itu menjadi kewenangan hakim sebagai hakim menengah. Makanya kita katakan penafsiran terhadap KUHP ke depan itu fungsi vitalnya adalah di hakim. Karena apakah hakim menyetujui atau tidak, sebagai contoh sederhana adalah penyitaan. Penyitaan kan selama ini memang sudah melalui ketetapan ketua pengadilan negeri. Tapi kan dalam konteks pra-peradilan ada tambahan, apakah barang bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara. Nah, itu yang menarik adalah berarti ke depan, kan saya tidak tahu, nanti mungkin bisa diperjelas Pak Supan, selama ini pengadilan apakah hanya menstempel, ada permintaan, kasih penetapan, atau dinilai terlebih dahulu. Nah, ini relevan atau tidak, sah atau tidak, masuk atau tidak di dalam proses perkaranya. Nah, ke depan kan bisa jadi hakim akan menilai lebih lanjut, karena itu akan bisa, yang menarik adalah penetapan itu bisa dinilai oleh hakim pemeriksa perkaranya gitu. Padahal kan penetapan itu oleh ketua pengadilan, itu juga akan menjadi diskursus juga, apakah kemudian relevan atau tidaknya. Menarik Mas Akbar. Dalam konteks yang tadi Mas Akbar sampaikan, memang dengan KUHP baru itu kan salah satu persyaratan untuk kemudian penyitaan misalnya harus disebutin tuh jenis yang mau disita apa, jumlahnya berapa, termasuk nilainya berapa, dan bahkan alasan kenapa dia itu kemudian harus disita, harus merujuk ke pasal 123. Ya, alasannya apa? Apakah selama ini kan mungkin kita beranggapan bahwa ini berhubungan langsung dengan tindak pidana. Tapi hubungan langsungnya itu seperti apa? Nah, di KUHP yang baru menurut saya itu lebih fair kita, karena nanti mau nggak mau pengadilan pun harus menilai itu, Mas. Ini relevansinya apa itu? Seperti tadi Mas Akbar sampaikan, karena kalau enggak ya dalam objek pra-peradilan ini menjadi objek pra-peradilan dan ketua pengadilan bisa dinilai kan? Loh, ini nggak relevan kok di ACC misalnya. Itu menarik sekali Mas Akbar, dan itu menjadi tantangan buat kami sebenarnya. Iya, akan menjadi beban tambahan pekerjaan. Dan juga nanti ke depan apakah betul-betul akan direview, karena kan pasti permintaan setiap harinya sangat banyak. Apakah itu akan tetap direview atau tidak? Tapi memang dibuat sangat rigid agar lebih melindungi hak asasi manusia. Iya, betul Mas Akbar. Nah, selanjutnya Mas Akbar, ini juga yang cukup rame juga diskusikan terkait dengan pra-peradilan. Pra-peradilan itu kalau disebutkan di dalam KUHP yang baru kan diatur pra-peradilan itu terkait dengan upaya paksa. Upaya paksa aja ada 9 sudah. Betul. Ditambah dengan 5 apa 4 ya. Jadi total itu saya hitung kalau pra-peradilan itu ada sekitar 14. Nah, itu kan luas banget ya. Mungkin Mas Akbar juga bisa menjelaskan terkait dengan pra-peradilan itu, konsep yang di dalam KUHP baru itu pra-peradilan seperti apa, dan kemudian dalam konteks hukum acaranya ternyata kita lihat hukum acaranya masih sama nih Mas. Dengan yang KUHP yang lama harus diputus dalam jangka waktu 7 hari gitu ya. Nah, itu kan dari sisi waktu dengan kompleksitas persoalan itu kira-kira dulu nih mikirnya rasio legisnya kira-kira apa nih? Kenapa kok waktunya juga dibuat singkat dan mepet gitu? Ya, karena ini makanya kalau kita arahnya kan due process model dengan kualitas yang lebih baik, tetapi waktu yang lama kalau due process, tetapi kita kan masih kombinasi dengan crime control, sehingga prosesnya tetap harus ada, karena ini masih di dalam konteks
penyidikan dan penuntutan, maka jangka waktu sangat singkat. Sehingga memang kita diskursusnya saat pembentukan KUHP itu adalah ini KUHP ini sebenarnya KUHP revisi. Tidak betul-betul merubah. Contoh dalam pra-peradilan itu hanya menambahkan kompetensi, secara hukum acara masih tidak jauh berbeda. Walaupun kompetensinya cukup banyak gitu. Misalkan upaya paksa pun ada tambah pemblokiran, pencekalan. Itu kan luar biasa, nanti hakim menilainya bagaimana. Ditambah tantangan tersendiri buat kita itu. Betul, sampai ada bahkan penundaan perkara tanpa alasan yang sah. Itu kan berarti berapa lama tuh dilakukan penundaan? Misalkan sudah disidik 2 bulan tidak ada perkembangan, apakah itu sudah masuk? Nah, itu kan juga akan diserahkan kepada hakim untuk menilai. Bahkan ada penangguhan pembantaran penahanan juga. Bahkan ada apakah bukti tersebut relevan atau tidak. Jadi tidak masuk ke pokok perkara, di situ saja sudah bisa memperdebatkan tentang barang bukti. Dan kalau barang bukti dikatakan tidak sah, bahkan pasal 235 itu sudah mempertegas juga tidak dapat digunakan dalam proses peradilan sebagai alat bukti. Itu kan dia bisa memenangkan perkara di pra-peradilan. Itu kan akan menjadi diskursus juga ke depan. Betul. Walaupun nanti kewenangannya sepenuhnya akan diserahkan kepada hakim. Sangat menarik sekali Mas Akbar. Ini juga banyak hal sebenarnya yang perlu kita diskusikan di dalam KUHP baru ini. Tapi mungkin ini juga hal yang utama juga yang minta teman-teman Sobat Juara titip pertanyaan terkait dengan hal yang baru nih Mas di KUHP baru, di KUHP baru kita benar-benar baru. Apa itu plea bargain? Pengakuan bersalah. Di mana konsep ini itu kan kita tahunya dulu ketika nonton film tuh di Amerika misalnya gitu kan, orang aku salah ya sudah gitu kan. Nah, lagi-lagi saya nanya karena Mas Akbar ikut yang menyusun KUHP rasio legisnya kenapa itu kemudian diterapkan di kita gitu kan. Nah, terus kemudian dalam penerapannya diatur bahwa plea bargain itu ada yang diajukan sebelum persidangan, ada yang kemudian di persidangan. Nah, itu mungkin Mas Akbar bisa menjelaskan selaku yang membuat yang ikut ambil di dalam proses penyusunan KUHP ini, Mas. Mas Akbar. Terima kasih, Pak Super. Walaupun karena disebut, saya harus disclaimer, perbedaan utama antara KUHP dan KUHP itu adalah bola KUHP itu adalah di DPR, sedangkan KUHP itu pemerintah, sehingga tim ahli pemerintah cukup banyak. Sehingga dalam konteks kami, ketika tim ahli pemerintah KUHP, peran kita memberikan masukan, bolanya tetap di DPR. Jadi banyak perubahan, walaupun plea bargain itu sudah ada sejak awal. Perbedaan plea bargain kita dengan plea bargain berbagai negara, contoh dengan Amerika adalah di Amerika itu batasannya sangat sedikit. Bahkan dalam beberapa kasus berat seperti pembunuhan dan lain sebagainya dimungkinkan plea bargain. Tapi kita ambil sebenarnya memperkuat proses peradilan singkat, proses pemeriksaan singkat yang sebenarnya jarang dipakai juga. Itu pernah ada penelitiannya juga, tidak terlalu banyak lagi yang menggunakan. Ketika kalau KUHP lama itu kan yang singkat dan sederhana. Sebenarnya salah satu yang mengatakan dia sederhana adalah ketika terdakwa mengaku. Sehingga dalam konteks ini plea bargain itu merupakan kewenangan penuntut umum untuk menilai dia bisa atau tidak. Tapi kan parameternya adalah dia adalah pidana di bawah 5 tahun dan belum pernah melakukan perbuatan pidana. Sehingga dalam konteks ini dia bisa melakukan pengakuan bersalah dan singkat sidangnya. Cuma 14 hari saja. Walaupun itu harus diajukan ke hakim menyetujui atau tidaknya, menilai atau tidaknya. Dan terakhir kan ini menarik karena kasus KUHP korupsi itu ada yang memberi suap atau yang menerima suap itu sudah di bawah 5 tahun. Pasal 11 atau pasal 13 di KUHP. Berarti dan itu kemarin sudah ada di persidangan salah satu yang terkait Wamenaker, salah satu pengacara di persidangan pembuka atau mengatakan setelah dakwaan kami mengajukan pengakuan bersalah. Itu menjadi apakah kemudian boleh dalam perkara korupsi kan? Itu tapi kajian yang menarik, bisa jadi dia mengatakan saya akan mengungkap kasus korupsi ini kalau saya mengaku bersalah karena dia harus membuat perjanjian dengan Baik Mas Akbar, luar biasa penjelasannya, tambah hangat dan tambah menyenangkan diskusi kita, tambah menarik. Nah, ini saya menyambung yang tadi Mas Akbar sampaikan terkait dengan plea bargain itu. Hal juga yang menarik di kita itu diskusinya adalah plea bargain itu kan ada 2 tahapan itu. Di tahap penuntutan oleh JPU mengajukan, ya kan? Tapi di persidangan 205 KUHP itu yang baru itu juga memberikan ruang ketika RJ-nya gagal, gitu kan? Masih diberi kesempatan untuk dia plea bargain dengan syarat-syarat tertentu, yang ancamannya tetap sama ya di 5 tahun ke bawah. Nah, pertanyaannya adalah ini lagi-lagi nih rasio legisnya itu apa sih gitu? Kenapa di dalam proses persidangan itu kok kita masih diberi diberi kesempatan untuk itu, sementara kan udah gagal tuh di dalam penuntutan misalnya begitu. Karena ini walaupun memang nanti secara diskursus Pak Supan itu secara diskursus itu akan mendiskusikan tentang apakah itu masih bagian dari keadilan restoratif atau itu juga masih merupakan
definisi pengakuan bersalah. Iya. Itu juga adalah level selanjutnya. Tetapi yang bisa saya ambil dari rasio legisnya adalah karena setelah KUHP nasional berlaku, kita itu menghindari namanya konteks menyederhanakan konsep short term prison. Jadi penjara-penjara di bawah 5 tahun itu dengan metode-metode lebih sederhana, karena nanti dia juga satu bisa dijatuhi hanya pidana kerja sosial atau pengawasan atau bahkan hanya pidana denda gitu. Itu kan bahkan bisa pemaafan hakim, sehingga kasus-kasus di bawah tersebut seakan-akan mau di-cut agar mengurangi beban peradilan juga. Sekalipun hakim memiliki kewenangan untuk menolak juga dan kemudian melanjutkan dengan proses biasa juga dengan pemeriksaan biasa. Itu mungkin yang kita bisa jawab secara sederhananya. Baik, Mas Akbar. Nah, ini juga hal yang juga menarik nih untuk kita diskusikan, Mas Akbar. Di pasal 235 KUHP itu mengatur tentang alat bukti. Alat bukti yang diatur sekarang itu memang agak lebih luas ya, jangkauannya lebih luas daripada di KUHP yang lama. Mungkin Mas Akbar bisa menjelaskan nih Mas terkait dengan alat bukti dalam KUHP yang baru ini seperti apa gitu, perbandingannya dengan KUHP yang lama, kira-kira seperti apa gitu Mas Akbar. Nah, ini memang agak baik juga. KUHP lama itu kan kayak misalkan Bapak menemukan barang bukti dengan pelakunya. Barang bukti ini nanti dibedakan, tidak masuk ke dalam list alat bukti. Betul. Itu salah satunya yang kemudian barang bukti diakomodir. Atau bukti elektronik yang sudah hanya diakomodir dalam Undang-Undang ITE, kemudian sekarang diakomodir juga di dalam alat bukti. Walaupun definisi dan lain sebagainya masih sangat umum. Bahkan seperti petunjuk, karena petunjuk ini diskursus juga Pak Supar. Sebelumnya petunjuk itu, baik penyidik maupun penuntut umum itu menggunakan petunjuk. Padahal secara rasionya untuk menilai keterangan saksi ada ketersesuaian dengan surat ataupun terdakwa. Petunjuk itu kan kewenangan hakim. Akhirnya biar tidak ada kesalahan lagi didefinisikan menjadi pengamatan hakim. Sekalipun memang tidak didefinisikan lebih lanjut. Apa yang maksud dengan pengamatan hakim itu? Apakah dia berarti seluruh bentuk observasi hakim bisa menjadi alat bukti? Itu juga akan menjadi diskursus. Karena ke depan dalam konteks alat bukti itu menjadi diskusinya juga. Kalau sebelum kan ada pasal 183. Minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Dan di KUHP yang baru nggak ada. Di KUHP yang baru tidak ada. Apakah itu kemudian diatur secara implisit atau seperti apa? Karena dalam menjatuhkan pidana tetap ada kata-kata hakim dapat menjatuhkan pidana jika mendapatkan keyakinan secara sah dan meyakinkan. Nah, itu juga yang menjadi diskursus ke depan. Ini tadi menyambung yang Mas Akbar sampaikan, ketentuan di KUHP yang lama itu kan kita ngomong bahwa pembuktian kita negatif betelek gitu kan. Nah, dengan di KUHP yang baru ini, apakah konsep negatif betelek itu dengan tidak dibunyikan itu sebenarnya bisa kita maknai bahwa untuk menetapkan sebagai tersangka saja itu harus minimal 2 alat bukti. Iya kan? Nah, berarti apakah bisa kemudian kita tarik juga bahwa untuk menetapkan tersangka aja 2 alat bukti walaupun nggak disebutkan, berarti negatif betelek itu dalam konteks hakim menjatuhkan putusan harusnya juga tetap minimal 2 alat bukti plus tadi yakin kan sudah disebutkan. Apakah seperti itu Mas Akbar? Nah, itu yang sebenarnya saya juga katakan ketika penetapan tersangka, penangkapan, penahanan itu menyebutkan minimum bewis. Kenapa tidak disebutkan? Itu kenapa itu diskusi juga. Walaupun akhirnya itu tetap mendaftarkan, kalau keyakinan kan tetap ada. Tapi kan kita tidak mungkin konsepnya menjadi conviction in reason juga hanya berdasarkan keyakinan saja. Alat bukti tetap merupakan pertimbangan. Di situ juga pemusyawaratan hakim itu hanya mengikat 2 hal juga, dakwaan dan pembuktian. Berarti sehingga dalam konteks ini saya rasa secara teoritik masih mengikat negatif betelek walaupun tidak diatur secara tegas. Ini Sobat Juara ya, jadi tidak usah bingung lagi karena banyak juga adik-adik mahasiswa yang bertanya, kenapa kemudian di KUHP yang baru ini tidak dibunyikan itu tentang 2 alat bukti itu, apakah kemudian berarti negatif beteleknya nggak ada lagi? Nah, sekarang penjelasannya harusnya sudah tercerahkan. Nah, ini pertanyaan terakhir Mas Akbar sebelum kita closing karena udah cukup waktunya, kita diskusinya cukup panjang lebar. Terakhir adalah terkait dengan ketentuan pasal 361 itu Mas, keberlakuan KUHP yang baru ini. Ini juga menjadi diskursus panjang lebar khususnya bagi penegak hukum, ya baik itu JPU, penyidik dan juga advokat sendiri gitu. Nah, kalau sekarang kan di KUHP baru kan namanya penyebutannya bukan penasihat hukum ya, sekarang sudah advokat bunyinya yang ada di KUHP yang baru itu. Nah, mungkin Mas Akbar bisa memberikan pencerahan kepada kita di pertanyaan terakhir ini Mas Akbar. Iya, jadi memang ini menjadi diskursus ya Pak, karena diatur dalam aturan peralihannya. Kapan sih KUHP ini berlaku? Kan kalau KUHP berlakunya itu 2 Januari 2026. Tapi bagaimana kalau kasusnya sudah berjalan? Nah, ini perbedaan signifikan dengan KUHP. Kalau KUHP kan mengatur hukum materialnya, pasal yang paling meringankan.
Tetapi kalau di sini kita mau mengatakan aturan menginginkan kan bagaimana? Karena itu dia tidak bicara ancaman pidana, dia berbicara prosedur. Ya. Sehingga diaturlah secara sederhana ketika dia sudah disidik sebelum Januari 2026 semua perkaranya baik penyidikannya maupun penuntutannya pakai kuhap lama. Ya. Sedangkan kalau belum disidik, misalkan masih penyelidikan, SPDP-nya setelah 2 Januari 2026, maka semua harus menggunakan kuhap baru. Ya. Dalam konteks persidangan, jadi membedakannya hanya 2 tahapan. Pertama, penyidikan penuntutan dalam satu paket. Yang kedua adalah pemeriksaan sidang sampai dengan upaya hukumnya. Ketika pemeriksaan sidang itu dimulai pemeriksaan terdakwanya sebelum Januari 2026 pakai kuhap lama sampai dengan upaya hukumnya, kecuali peninjauan kembalinya. Yang kemudian kalau persidangannya dimulai setelah 2 Januari 2026, pembacaan dakwaannya baru dia menggunakan kuhap baru. Nah, ini salah satu diskursusnya bagus dalam sidangnya Nadiem Makarim. Karena dia memulai sidang tanggal 5 Januari. Tapi sebenarnya sidang pertamanya itu sudah Desember, tapi beliau sakit sehingga tidak bisa disidang. Nah, ini saya bilang, wah ini menarik untuk didiskusikan. Karena setelah 5 Januari 2026, diskusi yang hangat pertama kali adalah kita sidang pakai kuhap lama atau kuhap baru. Karena itu betul-betul baru berlaku, masih fresh 3 hari. Akhirnya setelah diskusi, karena Pak Nadiem itu baru mendengarkan dakwaan di tanggal 5 Januari, maka diputuskan menggunakan kuhap baru sehingga pemeriksaan terdakwa itu dimaknai sebagai pembacaan dakwaan di mana terdakwa hadir di situ. Jadi artinya ketika berkas itu sudah dilimpah, terus kemudian sudah diperiksa, dakwaan sudah dibacakan, maka itu menggunakan kuhap yang lama. Tapi kalau kemudian sudah dilimpah tapi belum dakwaan, maka itu pakai kuhap yang baru. Mudahnya begitu, Mas Akbar, ya? Tapi memang sulitnya adalah berarti kan kasus Nadiem penyidikan dan penuntutannya pakai kuhap lama. Betul. Barang bukti dan lain sebagainya berbeda. Bagaimana kan persidangan itu adalah masalah hakimnya nanti. Baik, Mas Akbar, terima kasih sekali atas pencerahannya, Sobat Juara. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, Mas Akbar. Jangan bosan-bosan nanti kalau tim kreatif kami menghubungi Mas Akbar lagi untuk kita berdiskusi kembali. Karena saya yakin masih banyak sekali pertanyaan Sobat Juara yang belum kita tanyakan kepada Mas Akbar. Terima kasih kepada Sobat Juara yang telah mengikuti acara kita dari awal sampai akhir. Saya selaku host yang memandu acara ini, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan sekali lagi terima kasih Mas Akbar. Kita tutup acara ini, kita seduh kopinya, sajikan keadilan. Dadah.